umur sama panah ini, nama pahlawan sama jasa terbesarnya kita blok ya. Lalu kita pilih menu home-nya. Di sini ada namanya shading, lalu kita pilih dia warna kuning ya. Terus untuk isinya ini kita blok juga dia, kita buat dia warna hijau ya. Selanjutnya kita mau buat bingkainya ya. Bisa juga caranya dari menu page layoutnya ini, lalu page layout. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak harap semua tetap sehat ya. Baik anak-anak, kita kembali lagi belajar komputer ya. Pada pertemuan semester 2 ini kita akan belajar dengan tema pahlawanku. Subtema perjuangan para pahlawan. Perjuangan para pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Itulah perjuangan para pahlawan kita. Tahukah kalian, menolong orang lain tanpa pamrih, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Ya, jadi kita harus mengikuti sikap yang dimiliki oleh para pahlawan kita ya. Kita harus pantang menyerah, berani, tanggung jawab, tegas ya. Itu harus kita miliki. Baik anak-anak, itu tentang perjuangan para pahlawan kita ya. Kita lanjutkan. Kita akan membuat nama pahlawan dan jasanya ya. Tapi sebelum kita membuat tabelnya, perlu kita pahami ya, atau kita ketahui apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah program pengolah kata ya. Di sini bisa kita mengetik surat ya, atau juga bisa membuat tabel ya di Microsoft Word. Cara membuka Microsoft Word dari tabnya ini ya. Terus kita scroll ke bawah, Microsoft Office, lalu Microsoft Word. Baik, di sini perlu kita pahami dulu lembar kerja Word-nya ya. Nah, ini disebut menu bar ya. File home ini disebut menu bar. Yang selanjutnya kalau dia disebut menu toolbar ya, misalkan insert ini ya, ada picture, ada shapes,
ya, ada table itu menu toolbar ya. Tapi kalau menu bar, file, home, insert, page layout, ada reference, ada mailing, review, ada view, itu namanya menu bar. Bisa ya anak dipahami? Yang ini adalah lembar kerja kita ya. Ini adalah page ya, atau halamannya. Ini disinilah kita nanti mengetik ya. Contohnya ada di buku kita ya, membuat tabel. Yang biasanya kita membuat tabel di Microsoft Excel ya, tapi di Word juga bisa kita buat tabel ya. Contohnya ada di buku kita ya, tabelnya yaitu nama pahlawan dan jasanya. Baik, pertama kita ketikkan dulu judulnya ya, nama pahlawan dan jasanya, huruf besar kita buat semua ya. Nama ya, nama pahlawan dan jasanya. Oke, ini kita format, kita blok dia, lalu kita pilih menu home-nya ini ya, lalu kita pilih jenis fontnya yaitu Britannic Bold ya. Ukurannya kita buat dia 28 ya, perataannya center. Selanjutnya kita klik di sini lalu kita enter ya. Sekarang kita akan membuat tabelnya ya. Kita pilih dia menu insertnya ini ya, lalu table, insert table. Di sana ada 3 kolom 5 baris ya, 3 kolom 5 baris. Kita isikan number kolomnya ini. Nah, bisa kita ketikkan 3 ya, terus number of rows-nya ini kita buat dia 5 ya, lalu kita oke. Selanjutnya ini akan kita isi nama tabelnya ini. Yang pertama nomor ya, nomor tapi disingkat no ya. Lalu kolom kedua, supaya bisa berpindah ke kolom kedua bisa kita tekan tombol panah ke kanan atau tombol tab dari keyboard kita ya, yaitu ini juga supaya huruf besar semua bisa kita caps lock atau tombol shift ditekan ya, yaitu nama pahlawan ya, pahlawan. Terus kita tab lagi kolom ketiga, jasa terbesarnya ya. Oke, sekarang supaya ini bisa kita atur ya, kita blok dulu ini ya, lalu kita pilih dia menu home-nya ini, kita kecilkan size-nya, kita buat dia 14 ya. Terus dia jenis fontnya kita samakan sama judulnya yang di atas ya. Terus ini perataannya juga center kita gunakan ya. Selanjutnya supaya kolom nomornya ini kecil bisa kita drag di atas, kita geser ke kiri seperti ini ya. Bisa juga kita blok dari kolom satu ini baris 1 sampai baris 5 ini, lalu bisa kita dari page layoutnya ini, di sini ada width-nya ya, bisa kita besarkan seperti ini, membesarkan. Kita naikkan panah ke atas untuk mengecilkan width-nya ini, panah ke bawah. Bisa ya dipahami ya anak-anak?
Oke, selanjutnya yang ini juga kita besarkan, kita blok ya, bisa kita naikkan width-nya ini ya, kita tekan seperti ini supaya lebih lebar kolomnya. Kalau kelebaran kita turunkan, bisa ya anak dipahami. Selanjutnya kita akan mengetikkan ya, akan mengetikkan nama pahlawannya sama jasa terbesarnya ya. Nomor 1 kita klik di sini ya, tapi sebelum mengetik kita format dulu dia, kita blok dari baris kedua kolom 1 sampai kolom ketiga baris ke 5 ini ya. Lalu kita pilih menu home-nya. Nah, kita ganti jenis fontnya di sini, Pak, pilih yang Times New Roman, ukurannya 12 ya. Oke, selanjutnya ini Bapak blok kembali di sini ya, ini perataannya center ya. Terus yang ini Bapak pilih perataannya dia just type ya, rata kiri dan rata kanan. Oke, sekarang Bapak pindahkan ke baris kedua ini, kolom 1, Bapak ketikkan angka 1 ya. Supaya berpindah ke kolom kedua, kita tekan tab atau panah ke kanan. Lalu kita ketikkan X senior ya. Nah, titik. Lalu X senior Soekarno ya. Soekarno. Lalu kita tab ke kolom ketiga ya. Lalu di sini kita buat jasa terbesarnya X senior Soekarno, kita ketikkan ya, merupakan presiden pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Nah, titik. Beliau mendapat sebutan sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 titik ya. Oke, selanjutnya ini jangan kita enter. Kalau kita enter dia barisnya yang membesar ya, jadi jangan kita enter. Kalau udah siap kita ketik, lalu kita kliklah baris yang ketiga ya, kita buat yang kedua, lalu kita tab yaitu Cut Nyak Dien ya, Cut Nyak Dien ya. Lalu kita tab supaya berpindah ke kolom ketiga ya. Cut Nyak Dien adalah
adalah salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat, perjuangan untuk melawan penjajah Belanda. Titik. Oke, ini juga bisa juga kita tap dia ya, supaya berpindah dia ke kolom pertama tadi ya. Yang ketiga kita tap, yaitu pahlawan Pattimura ya. Lalu kita tap lagi terbesarnya. Pattimura merupakan pemimpin pasukan pada peperangan besar, salah satunya perang tahun 1817 titik. Pattimura juga mampu menyatukan semangat dari kerajaan Ternate T-nya besar ya, hingga Tidore ya, titik. Perang yang paling terkenal adalah Perang Pattimura yang sangat ganas. Titik. Oke, kita tap lagi nomor 4, kita tap lagi, yaitu Teuku Umar. Kita tap kolom ketiga, penjajah terbesarnya Teuku Umar berjuang melawan Belanda dengan cara
berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan kemudian melawannya setelah berhasil mengumpulkan senjata dan uang cukup banyak. Oke, selanjutnya ini kita format dulu ya, supaya di tengah-tengah ini ya, supaya teksnya ini di tengah tidak di atas ya. Kita blok dia ya, terus kita pilih dari layoutnya ini. Di sini ada alignmentnya, kita klik di alignment centernya ini ya. Bisa ya anak dipahami ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita warnai ya. Nah, di sini kolom nomor sama panah ini, nama pahlawan sama jasa terbesarnya kita blok dia ya. Lalu kita pilih menu home-nya. Di sini ada namanya shading, lalu kita pilih dia warna kuning ya. Terus untuk isinya ini kita blok juga dia, kita buat dia warna hijau ya. Selanjutnya kita mau buat bingkainya ya, bisa juga caranya dari menu text layoutnya ini, lalu text border ya. Di sini ada artnya ini, kita klik anak panahnya ini, lalu kita pilih, terserah pilih yang mana. Di sini Bapak pilih yang ini. Kalau sudah siap lalu oke. Kalau tabelnya nggak nampak ya, ini bisa kita geser tabelnya seperti ini. Kita tarik lagi ke sebelah kiri kita ini, supaya nampak. Kalau dia kurang apa lagi bisa kita geser seperti ini. Bisa ya anak dipahami ya. Oke anak-anak, inilah daftar nama pahlawan dan jasanya ya. Semoga anak-anak bisa membuatnya dan bisa memahaminya. Sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga kita tetap sehat-sehat. Sekian dan terima kasih.